Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya ada sedikit terobosan. Kebetulan saya punya kenalan, saya punya link di Gaikindo. Itu gabungan industri kendaraan otomotif ya, Indonesia, yang mana membawahi berbagai merek yang ada di Indonesia, merek mobil. Jadi saya ini pertemuan pertama saya undang semua. Ada SMK Gunung Guru, ada SMK Satu Kota Sukabumi, ada SMK Kalibunder, yang pokoknya ada programnya terkait tentang industri otomotif, entah itu TKR atau bahkan yang weldingnya pun di SMK 4 saya bawa untuk bertemu dengan petinggi Gaikindo. Kebetulan kami diterima oleh sekretaris umumnya. Kita menyampaikan selama ini unek-unek kita seperti apa. Karena selama ini kita itu belum pernah menembus untuk misalkan kunjungan industri atau maupun PKL itu nggak pernah bisa untuk masuk ke industri otomotif besar. Ternyata ada sedikit penyesuaian, memang ada beberapa step yang memang harus dari sekolah menyesuaikan dengan industri otomotif. Saya ingin kedepannya industri otomotif itu menjadi sebagai orang tua asuh lah. Kan misalkan saya ambil contoh, misalnya SMK Gunung Guru nih, kemarin baru saja mendapat mesin mobil ya, mesin mobil dari Hyundai, mesin listrik ya, mesin listrik. Nah, kita juga harus berkunjung ke Hyundai untuk meminta bagaimana sih caranya ini memaintain atau membongkar mesin listrik tersebut, karena kita tidak dibekali mesin yang secanggih itu. Nah, itu dibutuhkan link and match antara sekolah dengan dunia industri. Jadi saya harapkan nanti ke depannya industri otomotif seperti Hyundai atau ya dan lain-lainnya yang di bawah Gaikindo itu bisa menjadi orang tua asuh setiap SMK yang ada di wilayah KCD 5 sendiri, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gaikindo. Kami waktu itu di bulan September diadakan GIAS, ada acara GIAS yang di Bandung. Kami diundang semua ke sana, ditemukan dengan industri otomotif, kemudian kita dipaparkan bagaimana industri otomotif Indonesia ini kedepannya seperti apa, mulai dari kendaraan vehicle, electric vehicle, terus hybrid, hidrogen itu seperti apa. Jadi menurut kita harus sangat lari, sangat sprint ya untuk mengejar ketertinggalan kita. Tapi itu tadi kita berkolaborasi dengan para pelaku industri otomotif langsung agar mereka bisa menuntun lah, membimbing kami. Jadi saya punya harapan supaya sekolah-sekolah kita ini ketika melakukan kunjungan kerja PKL itu bisa menembus ke industri-industri otomotif yang besar, dan alhamdulillah sudah bisa. Jadi ada 2 pabrikan, Hyundai dan Wuling, sudah siap untuk menerima kunjungan industri maupun PKL untuk para SMK yang ada di wilayah KCD 5, seperti itu kira-kira. Ya, jadi saya inginnya jadi ketika satu industri misalkan Hyundai menggandeng SMK Gunung Guru itu diterapkan situasi kerja kondisi kerja, terus SOP-nya seperti apa Hyundai itu diterapkan di SMK Gunung Guru, taruhlah seperti itu kira-kira. Jadi ketika anak-anak itu sudah keluar, mereka sudah siap dengan SOP-nya Hyundai. Jadi Hyundai pun kalau mencari pekerja itu tidak akan sulit lagi, tinggal mengambil saja dari SMK Gunung Guru. Itu mungkin cita-cita saya ke depan. Ya, ada juga dari SMK 4 Kota itu kan dia ahli di welding, ceritanya welding. Karena sekarang industri otomotif kan tidak hanya itu saja, tidak hanya bentuk mesin saja, merakit saja, karena ada pengelasan dan lain-lain. Dan pengelasan sekarang itu kan berbentuknya robot. Nah kebetulan SMK 4 juga secara manpowernya, orangnya itu bisa welding, juga sedang belajar untuk robotiknya, untuk pengelasan secara robotik itu sudah berjalan. Juga di SMK Satu Kota itu ada kita dengan Mitsubishi itu sudah berjalan seperti itu, badan layanan usahanya seperti bengkel, tapi sudah di setnya untuk Mitsubishi lah, dengan SOP Mitsubishi seperti itu.
saya harapkan jadi anak-anak SMK itu anak yang hebat menurut saya, yang punya dia ketika keluar itu sudah mempunyai bekal, siap bekerja, terbukti sebenarnya banyak anak-anak SMK yang kita sebenarnya pada bekerja di luar negeri, tidak di Indonesia. Yang di Indonesia itu terlihatnya menganggur. Kenapa menganggur? Karena belum disesuaikan dengan situasi industri. Nah, dengan adanya saya hubungan dengan Gaikindo, dengan industri otomotif yang besar-besar, saya harapkan sudah disiapkan dengan kultur industri di masing-masing merek gitu. Jadi anak-anak itu sudah tidak perlu lagi bingung saya harus melamar kemana, atau industri pun tidak perlu lagi bingung mencari pekerja, employee-nya harus disesuaikan, nggak perlu lagi pelatihan dan lain, karena sudah tercetak dari sekolahnya tersebut. Gitu. Siap bekerja ya Pak ya? Siap bekerja. Ya. Ada beberapa program Pak, kebetulan dari tahun 2023 kita mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan yang sampai hari ini alhamdulillah sudah menyentuh semua lini. Jurusannya jurusan mesin khususnya, tapi pada umum semua. Yang kedua, kelas industri. Kami sudah mempunyai beberapa kelas industri yang bekerja sama dengan industri. Yang pertama itu Panet Ban. Jadi kami punya bengkel yang dibiayai oleh Panet Ban Pak. Sama Panet Ban. Tiap hari kita membuka lapak untuk siswa-siswi atau guru yang mempunyai kendaraan. Kita servis di sana. Yang ketiga, program DPIB Pak. Pekerjaannya adalah mendesain pipanisasi di Kalimantan Pak. Proyek besar itu dari kementerian. Ya, sedang digarap oleh DPIB. Itu satu kelas kita mengirimkan pelatihan untuk itu. Lumayan anak-anak bisa belajar keluar dengan dibimbing oleh gurunya, sehingga kita sudah punya nama. Yang keempat, saya membuat mimpi di sekolah Pak, membuat maketnya sudah 96%, jadi itu pun yang membuatnya adalah anak-anak DPIB. Yang kelima ada program robotik Pak. Kita punya program robotik, bahkan tahun ini kita akan mengirimkan aplikasi online terkait dengan bengkel online. Udah dikirimkan ke Dinas Pendidikan, mudah-mudahan kita masuk ke sana. Jadi gunung-gunung itu kan jauh Pak, Mincet. Kita bersama dengan beberapa bengkel di kota besar. Ketika ada yang macet, mogok di jalan, bisa menghubungi kami aplikasi, kita hubungkan dengan bengkel-bengkel terdekat. Dan kolaborasi dengan bengkel yang sudah ada. Kita punya aplikasinya itu. Dari bengkel. Dari bengkel yang kita hubungi. Gitu. Aplikasinya. Jadi mereka buka aplikasi kita, daftar, kita hubungkan dengan industri atau pembengkelan yang siap. Sudah mulai jalan. Berarti untuk masyarakat umum bisa, ya memang kendalanya kalau kita di jalan tiba-tiba mogok itu Pak, kan sulit tuh. Nah, kita punya aplikasi itu. Ini sampai saat ini belum diinformasikan. Sebetulnya sudah, tapi belum belum detail gitu, belum terus-menerus belum. Ya, karena keterbatasan waktu kami juga terkait dengan guru yang sedang magang ke industri. Jadi ada beberapa guru yang sedang magang ke industri, ke Bandung juga, ke BMTI, itu program-program sekolah untuk meningkatkan kualitas guru ya untuk anak-anak juga. Ada lagi? Ada di TKJ itu ada program kemarin itu robot robot sampah. Jadi kita kalau kita membuang sampah itu buka sendiri bak sampahnya gitu. Itu juga masuk. Karena keterbatasan dana Pak itu belum dikembangkan. Ini baru masternya aja ya. Tapi untuk pekerja ataupun itu semua dari siswa. Siswa Pak, dibimbing oleh gurunya, semua siswa. Ilmunya cuma dari pihak sekolah memberikan ke siswa. Iya, ilmu kan dari guru, siswa yang aplikasinya guru, siswa. Iya, gitu. Jadi itu khusus untuk robotik ini khusus siswanya. Iya, itu jurusan TKJ, jaringan komputer ya.
TKJ teknik komputer jaringan ya. Ya. Emang ada berapa itu? Ada 6 Pak di sana itu. Yang pertama tadi TKJ, yang kedua teknik pemesinan, yang ketiga DPIB, yang keempat DKV, yang kelima teknik kendaraan ringan, yang keenam TSM, yang kerjasama dengan Ban itu industri itu. Nah ini kemarin kita ikut LKS ke Bandung Pak, hanya memang belum rezeki ya, baru harapan. Ini Pak Kacada yang mengantarkan, tapi belum laporan juga, belum. Tapi pada tahun sebelumnya kita pernah juara 2 Pak di DPIB. Nah, kita belum pernah lagi juara ini. Tingkat provinsi? Ya, belum ke nasional belum. Ini udah ada siswa yang luar negeri atau seperti apa? Nah, kalau pergi ke luar negeri sudah Pak. Jadi kita ada program magang ke luar negeri melalui perusahaan bukan pengarah, SO, LPK dengan JIK dan CDU kita. Jadi anak-anak sudah banyak yang magang di Jepang. Bahkan tahun ini kita di program SMKPK itu ada program bantuan dari pemerintah Pak untuk magang luar negeri 10 orang siswa pure dibiayai oleh pemerintah. Tuh Langsung dikerjakan di sana. sudah. Bahkan pelatihannya langsung, yang satu di JIK, yang satu di CDU. Mereka di sana sekarang lagi pelatihan. Mungkin dalam 2-3 bulan mereka berangkat ke Jepang. Ya. Ya ada harapan ya yang sekolah di Sangat peluangnya besar. bisa Betul. bekerja ya. Sangat. Kami mengharapkan seperti itu, makanya kami mengundang para industri yang mau membantu kami